Misalnya, perempuan itu kodratnya melahirkan. Cek, apakah dulu dan sekarang perempuan melahirkan? Ya. Apakah di Aceh sampai Papua perempuan melahirkan? Lalu lakukan. Cek tahu juga bagaimana mereka merasa sensitif. Jangan lakukan. Itu belum cuci piring, belum nyapu, belum ngepel. Terus yang ketiga itu ada mendukung hasil kerja sesuai kemampuan, bukan stereotip. Kalau misalkan dia perempuan, kerjaannya tuh bagus banget, tapi dia tuh justru direndahkan. Padahal dengan yang dipuji-puji itu laki-lakinya, padahal laki-laki itu kerjanya tuh berantakan banget. Itu diskriminasi ya namanya. Terus yang keempat itu ada saat berpendapat tidak menggunakan kata-kata yang merendahkan. Selanjutnya apa? Oke, selanjutnya itu ada kepemimpinan inklusif. Sudah pernah dengar belum kepemimpinan inklusif? Kasih sayang dan cinta itu merupakan kunci dari suatu hubungan. Itu yang dinamakan internalisasi. Terus kenapa sih internalisasi ini itu penting bagi kalian? Jadi, karena kalian itu sedang membentuk yang namanya identitas. Kalian itu pasti sedang mencari jati diri kalian kan? Jadi, cara lain kolaboratif dan empati. Menurut kalian nih, ciri-ciri kepemimpinan inklusif ini ada nggak di ketua kelas kalian atau ketua OSIS kalian? Berfokus sama kasus yang kesetaraan gender. Tadi kayak kalau sekolah itu biasanya kayak bully gitu-gitu, tapi kalau contohnya kayak apa nih? Aku kan kayak satu-satu beserta alasannya ya. Dari siapa dulu yang ngajak? Supaya mereka itu paham kalau kesetaraan gender itu penting, karena di Indonesia kan kesetaraan gender. Yang saya tahu kesetaraan gender yang ada sekarang ini mungkin egaliter dalam rumah tangga, peran ganda dalam seorang istri dan seorang suami, di mana istri juga dalam suatu bidang bisa menjadi kepala keluarga. Sesuatu gender itu bisa melakukannya gitu, cuma satu gender ya.
Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Bang Edi.